Teman-teman, ini ada berita yang agak agak kurang sedap ya, ternyata benar beritanya. Jadi, ada berita mengenai bahwa orang kalau SPT badan itu rugi, atau mungkin SPT yang lain ya, SPT badan lah ya. Kalau SPT-nya berstatus rugi, maka akan ada kemungkinan pemeriksaan kantor atau lapangan gitu ya. Selama ini gue berpersepsi bahwa kalau perusahaan rugi ya wajar aja dia rugi, nggak ada masalah toh. Kalau dia untung ya untung, rugi ya rugi, yang penting kan jujur gitu kan. Ternyata pemeriksaan itu bisa terjadi kalau SPT lu rugi gitu loh, bukan LB ya. Kalau LB kan pasti pemeriksaan, tetapi rugi pun bisa jadi pemeriksaan. Mari kita baca teman-teman ya. Kita baca beritanya, ini dia. Nah, jadi ini dari DDTC News ya. DDTC adalah portal berita yang paling terpercaya ya di dunia persyaratan pajak ini ya. Sabtu 4 Mei, berarti masih fresh nih ya. Pemeriksaan kantor atau lapangan bisa dilakukan jika SPT berstatus ini. Kita baca. DJP akan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang menyatakan rugi dalam SPT tahunan. Jadi kalimat pembuka aja sudah sangat-sangat tidak sedap ya. Jadi kalau gitu nggak boleh rugi gitu? Apakah masyarakat jadi nggak boleh rugi? Kalau rugi kemudian diperiksa pajak? Berarti kalau kalau gua memang SPT-nya jujurnya rugi, gua nggak boleh jujur, begitu? Wah, kalau gitu kan ini menggiring orang untuk tidak jujur dong kalau gitu. Jadi nggak ngerti deh ya. Kebijakan ini telah termuat dalam PMK 17 ya. Nah, gue sudah baca PMK ternyata betul ya. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan dalam hal memenuhi kriteria. Wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Oke, ini bunyi pasal 4 ayat 1 huruf E ya. Jadi kalau lu belum tahu teman-teman, gue langsung share ya. Nah, ini sebelah kiri ini adalah PMK 17 yang dulu tahun 2013. Sebelah kanan adalah PMK 18, ini adalah yang Undang-Undang Cipta Kerja loh, Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah PMK 17, oke. Tapi dia hanya mengubah beberapa pasal aja, termasuk pasal 4 ini. Nah, pasal 4 yang dulu nih ngomong begini nih, pasal 4 ayat 2 dulu ngomongnya begini, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan itu dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. Nomor C-nya adalah WP menyatakan SPT-nya rugi. Oke. Nah, di sini ada frase dapat dilakukan. Artinya boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Begitu ya, teman-teman ya, paham ya? Bukannya harus dilakukan ya. Nah, kalau dia rugi. Di PMK 18 diubah, dikatakan bahwa pasal 4 ayat 1 dia berubah. PMK untuk menguji bla 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 dilakukan dalam hal memenuhi kriteria. Jadi tidak ada dikatakan dapat lagi, bukan jadi ini makin ambigu. Ini malah ambigu teman-teman ya. Dilakukan tuh maksudnya apakah harus dilakukan atau boleh tidak dilakukan? Nggak jelas ya. Kalau yang pertama kan jelas nih dapat dilakukan, artinya bisa iya bisa tidak. Sementara yang kedua ini dilakukan. Jadi ini kemungkinan malah harus gitu ya. Jadi malah cilaka kalau gitu ya. Yang bagian E nih, wajib pajak menyampaikan surat SPT yang menyatakan rugi. Luar biasa ya, memang agak-agak gimana gitu ya. Kemudian, kita baca lagi ya, pemeriksaan terhadap wajib pajak yang SPT-nya rugi dilakukan dengan pemeriksaan kantor ataupun lapangan. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP ya. Kalau lapangan itu, adalah pemeriksaan dilakukan di tempat kedudukan wajib pajak ya, tempat kegiatan usaha WP atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Jika pemeriksaan dilakukan dalam pemeriksaan kantor, jangka waktu pengujian tuh maksimal 4 bulan ya, 4 bulan dia boleh nambah 2 kalau nggak salah ya. Sejak, tanggal WP sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam angka, pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal SPHP. Adapun jangka waktu pengujian dalam pemeriksaan lapangan adalah maksimal 6 bulan ya, kalau lapangan ya 6 bulan. Jangka waktu itu boleh diperpanjang 2 bulan dihitung sejak tanggal SPHP ini pembahasan akhir. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan maksimal 2 bulan dihitung sejak tanggal SPHP sampai kepada, dikirimkan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal LHP ya, laporan hasil pemeriksaan. Nah, pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor diselesaikan dengan cara menerbitkan LHP Sumir atau membuat LHP sebagai dasar penelitian SKP atau STP. LHP Sumir adalah laporan penghentian pemeriksaan tanpa usulan penerbitan SKP. Begitu, teman-teman ya. Jadi ternyata betul ya, banyak orang yang ketakutan bahwa SPT rugi itu apakah akan diperiksa pajak? Jawabannya malah bisa gitu. Sedangkan gua menolak argumen ini. Gua dari awal berpikir, lah kalau gua memang mau jujur dan memang jujurnya itu gua rugi, ya nggak apa-apa dong, ya kan? Tetapi justru kalau rugi diperiksa, kan bodoh. Kalau gitu buat apa gua bikin SPT rugi ya? Kalau gitu kan, eee, WP akan jadi takut gitu ya.
Jadi akan ada satu persepsi di kepala WP bahwa seolah-olah SPT gue tuh tidak boleh rugi, oke? Kalau LB gue setuju lah nggak boleh LB, karena kalau SPT itu LB, maka SPT kan minta dikembalikan tuh, direstitusi uangnya sehingga negara rugi nih, negara rugi. Kan kalau negara rugi wajar dong dia periksa kita. Tetapi kalau SPT rugi, ya negara kan nggak rugi ya. Kalau SPT rugi kan berarti memang begitu kenyataannya gitu loh, oke? Jadi apakah SPT tidak boleh rugi? Kalau SPT tidak boleh rugi, wah nggak begitu dong caranya ya. Kalau SPT itu boleh rugi, lah kalau gitu harusnya tidak jadi objek pemeriksaan, kan begitu. Nah, jadi justru berita seperti ini dan memang ada di aturannya ya, sudah betul, malah orang jadi takut. Orang jadi takut untuk jujur gitu loh. Kalau gua mau jujur, kemudian, gara-gara gue jujur SPT gue rugi, kemudian SPT gue rugi maka gue diperiksa. Nah kalau gitu gue tidak mau diperiksa kan, gara-gara gue tidak mau diperiksa, gue jadi tidak jujur, gitu loh. SPT gue yang harusnya rugi dibikin tidak rugi. Wah kacau kalau gitu caranya Bos, ya. Dalam dunia bisnis untung atau rugi hal yang biasa toh. Aduh, kacau kalau begini caranya ya. Jadi dalam dunia bisnis kadang gua untung, kadang gua rugi, kadang gua pas-pasan tuh hal yang biasa. Tetapi kalau rugi kemudian diperiksa, orang jadi takut. Kalau orang orang jadi takut, orang jadi memanipulasi SPT pajak dia. Yang sudah harusnya betul, lapornya jujur jadi rugi, malah dia manipulasi menjadi tidak rugi supaya nggak diperiksa, gitu loh. WP yang memanipulasi laporan pajak adalah objek pemeriksaan. Nah, ini lingkaran setan kalau gitu, Bos. Ya. Jadi tujuan dia awalnya adalah untuk tidak diperiksa, malah justru jadi periksa, gara-gara SPT-nya salah bikin karena dimanipulasi, begitu loh. Jadi ini akan jadi suatu keanehan tersendiri ya kalau seperti itu ya. Gimana, orang jadi bingung nanti sekarang nih, orang jadi bingung nih mau bisnis. Kalau gue jujur, gue malah diperiksa, kalau gue nggak jujur, ya gue diperiksa juga gitu kan. Padahal dalam dunia bisnis apalagi yang masih baru-baru, baru mulai berapa bulan, ya wajar dong kalau rugi, dia bayar sewa aja udah berapa berapa besar gitu kan nilainya. Nah, hal ini gua rasa, perlu menjadi perhatian ya, tetapi ya kita hanya mimpi aja lah ya kalau mau minta perhatian, kalau belum viral ya, kan no viral, no respon. Ini nih, no viral kok mau justice ya teman-teman ya, gitu ya. Kalau lu nggak viral ya ya nggak usah berharap mimpi mau keadilan lah ya teman-teman ya. Kalau udah viral, tenang tenang 1 minggu pasti beres urusan lu, gitu ya. Contohnya kemarin kasusnya, apa tuh yang kemarin bea cukai itu, langsung beres kasusnya. Oke teman-teman itu ya, semoga terbantu. Jadi, gimana ya, gue susah untuk berkasih pendapat, jadi kalau kita bikin SPT badan, udah deh, jangan bikin rugi deh, bikin untung aja deh, terpaksa. Untung Rp1 aja, nggak apa-apa, yang penting untung jangan rugi, gitu aja. Oke, thank you teman-teman, semoga terbantu.